Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ajma'in wa sallama tasliman katsira. Saudaraku yang rahmati Allah, syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang agung dan mulia, di mana kita bisa panen pahala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kita, Rasulullah mengatakan, man taqarraba fihi bihislatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Rasulullah mengabarkan, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan wajib di bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Kita sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 witir atau 23. Maka itu seperti kita melaksanakan sholat fardu di bulan yang lain. Apakah ada kita yang sanggup sekali tegak sholat fardu kita melaksanakan sholat seperti pahala yang luar biasa itu? Kita tegak sholat zuhur 4 rakaat saja rasanya sudah cukup berat. Ini kita sholat sunnah 8 rakaat ditambah 3 witir atau 23, maka Allah lipat gandakan pahalanya seperti kita melaksanakan sholat fardu. Subhanallah. Kalau kita bersodakoh 1.000 rupiah, maka seperti kita mengeluarkan zakat. Padahal kita tahu zakat itu baru kita keluarkan kalau harta kita di atas 48 juta dan diambil 2,5%. Tetapi dengan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah di bulan ini, maka Allah lipat gandakan seperti kita mengeluarkan zakat. Subhanallah. Kita tersenyum saja seperti Rasulullah mengabarkan bahwa tabassumuka fi wajhi ahika sedekah, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Maka senyum kita dinilai sebagai sedekah, maka lipat gandaannya di bulan yang lain seperti kita mengeluarkan zakat. Sedekah sunnah, sedangkan zakat adalah wajib. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengabarkan juga kepada kita, waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Rasulullah mengabarkan kepada kita, siapa yang melaksanakan amalan wajib di bulan ini, maka pahalanya seperti dia setelah melakukan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Subhanallah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin sia-siakan Ramadan ini berlalu begitu saja. Salat 4 rakaat kita salat Isya misalnya, maka itu pahalanya seperti kita melaksanakan salat 4 kali 70, seperti kita tegak sholat 280 rakaat. Begitulah Allah lipat gandakan pahala yang luar biasa. Dan bagaimana jika seorang pemimpin menerapkan syariat Allah di bulan Ramadan ini, maka tentu Allah akan lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Subhanallah. Bagaimana seseorang yang dia melaksanakan amalan-amalan wajib, seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka Allah lipat gandakan pahalanya seperti dia melakukan 70 kali amalan itu di bulan yang lain. Oleh karenanya, sekalipun kita dengan berbagai keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dengan tekanan ekonomi yang berat karena kita berada di kondisi wabah, maka jangan sia-siakan, jangan lewatkan Ramadan yang luar biasa ini dengan melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, karena Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Dan kalau kita melaksanakan amalan sunnah, maka Allah akan nilai seperti kita melaksanakan amalan wajib. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, oleh karenanya marilah kita panen pahala. Marilah kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita, sedekah kita, ibadah-ibadah sunnah kita, tilawah kita. Kalau kita sanggup
untuk menghatamkan tilawatil Quran 1 kali selama 1 Ramadan itu bagus. Lebih banyak dari itu tentu lebih bagus lagi, atau kurang dari itu, tapi yang penting adalah harus ada peningkatan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan tentunya sebagai seorang muslim yang kita yakin dengan janji Allah, maka ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu mengabarkan akan janji Allah, yaitu akan kembalinya kemenangan Islam. Marilah kita dengan berbagai profesi kita dan dari berbagai latar belakang, kita punya kewajiban yang sama untuk menyampaikan Islam kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan para pemimpin. Yang kalau para pemimpin itu melaksanakan aturan Allah, mengatur kita dengan syariat Allah, maka tentu kebaikannya bukan hanya untuk kita, bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Dan bahkan orang-orang non-muslim pun akan mendapatkan kebaikannya. Demikian, terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.